Laptop Windows tapi pakai ARM prosesor. Setara MacBook kah ya? Penasaran? Kita intro dulu bentar. Yes, ini Lenovo Yoga Slim 7. Ini udah pakai chip ARM base ya. Lebih exactnya lagi itu Snapdragon X Elite X1 E7 8100 ya. Kenapa gue harus sebutin lengkap? Karena Qualcomm dan segala kebijaksanaannya dia memutuskan untuk ngasih nama yang sangat ngejelimet ini ya. Prosesor baru dengan nama jelimet ini memang agak membingungkan ya. Gue akan jelasin skema nama dari si Snapdragon ini. Ini lu siap-siap aja ya. Ini agak pusing ini memang. Jadi, prosesor Snapdragon yang baru, X Elite, itu terbagi dari beberapa bagian di dalam namanya. X1E itu udah pasti X1E melambangkan X1 Elite, E-nya untuk Elite. Lalu ada 2 angka di tengah dan terakhir ada 3 langkah lagi ya. Jadi di sini tuh ada 4 varian X Elite. Yang pertama tuh ada X1E001DE. Habis itu ada 84100, terus 80100 dan terakhir ada 78100. Secara spek sih sama aja. Dia itu cuma 12 core, 42 MB cache dan MPU-nya itu 45 TOPS ya karena ketentuan dari Microsoft sama Windows Copilot-nya. Jadi memang harus minimal 45 TOPS dan juga support memori 8448 MB transfer per second. Dan bedanya ada di all core boost dan juga dual core boost-nya. Ya, ini gue akan jelasin. Dan terakhir ada varian low end-nya yaitu Snapdragon X Plus ya. Kalau di sini namanya X1P Plus P ya. 64100 yang cuman kebagian 10 core. Nah, dari penamaan tadi, X1 Elite yang gue pegang di sini memang yang paling bawah karena dia 78100. Jadi memang ini varian low end-nya dari si X1 Elite. Dan dari semua fitur yang nggak kebagian itu ada di fitur dual core boost-nya itu. Nah, kalau ARM prosesor ini kan sistem arsitekturnya little big ya. Jadi dia biasanya punya satu prosesor performance ya, yang jumlahnya fix, biasanya 8 core gitu, atau 6 core. Terus ada sisanya lagi versi yang efisiensinya, biasanya ada 4 core, 2 core. Nah, untuk si Snapdragon X1 Elite ini gue belum bisa ngedigging sejauh itu karena terbatas waktu juga dan ini platformnya sangat baru. Gue hitung-hitung gue belajar lagi untuk ngomongin ARM-based prosesor itu karena kan biasanya juga gue berurusannya Mac sama X86 yang gue udah ngurusin dari gue dulu kecil gitu, jadi udah cukup terbiasa lah. Dan ini sangat-sangat baru dan gue masih harus ngegali lagi. Dan untuk prosesor yang gue pegang ini, si X1 Elite yang 78100 ini tuh dia maksimum boost all core-nya itu cuma di 3,4 GHz. Jadi sudah dipastikan ini bukan yang terkencang di kelasnya. Jadi agak sulit juga untuk gue sandingin langsung dengan M series atau M chips-nya Apple gitu ya. Atau M1, M2, M3 agak sulit. Tapi bisa. Tapi sulit karena ini bukan yang terkencang. Yang terkencang itu seingat gue masih eksklusif di Galaxy Book-nya Samsung ya, bukan di seri ini. Dan kalau ngomongin laptop Windows yang pakai ARM itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Kalau lu baru tahu ini bukan sesuatu yang sangat baru ya, karena kalau ngomongin si laptop yang pakai ARM tuh udah ada dulu yang pakai prosesornya tuh 8CX Gen 1 yaitu. Terus ada SQ1 itu dipakai sama Microsoft Surface ya. Itu prosesornya Microsoft SQ1, tapi dia kerjasama sama Qualcomm juga. Dan sebelumnya lagi kalau kita tarik mundur, itu ada laptop yang pakai Snapdragon 835 yang sama dengan prosesor yang ada di mobile phone-nya mereka. Dan kalau ditarik mundur sedikit lagi, itu kita akan ketemu namanya Windows RT ya, alias Windows 8 versi ARM di 2012. Dan kenapa gue bilang yang ini lumayan rame, bisa gue pastikan yang ini lebih besar gembar-gembornya. Dan secara sales lebih jelas ini laptop ada menjual sesuatu gitu ya. Laku gitu, nggak laku-laku banget, tapi setidaknya keluar nih barang ke si end usernya. Karena memang effort approachment dari si Microsoft tuh berubah, sama si Qualcomm tuh berubah di 2019 ketika mereka ngelahirin HCX sama SQ1 itu berubah tuh di 2019 dan baru berbuah di 2024 ini, dimana sudah banyak aplikasi ya, walaupun nggak sebanyak Apple, tapi udah banyak aplikasi-aplikasi yang punya ARM base-nya. Contohnya paling simple, Benchmark tuh Geekbench, ada Geekbench untuk ARM base ya. Terus kalau kita ngomongin Cinebench yang paling sering kita pakai itu kan Cinebench R23 ya. Itu sekarang udah ada Cinebench R24 yang dimana udah native ARM base. Terus kalau ngomongin productivity ya, Windows sama Adobe juga udah ngumumin mereka akan ngebawa aplikasi Adobe yang ARM base ke PC-PC Windows yang udah pakai chip ARM gitu. Jadi buat gua cukup promising untuk generasi ini dan juga secara performa ya nantilah kita akan ngebahas performa ya.
Tapi kalau ngomongin aplikasi-aplikasi yang tidak menggunakan ARM-based kayak gimana nih ya? Tentu ada namanya emulasi, yaitu si PC-nya pura-pura jadi x86 gitu. Dengan translation layer-nya itu kalau di Apple kan namanya Rosetta ya. Di sini ini namanya Microsoft Prism. Microsoft apa Windows ya? Gue lupa. Itu tuh dia untuk nge-translate aplikasi x86 untuk jadi ARM-based ya. Sehingga jadinya lebih oke lagi nih di generasi ini, dimana ya lo bisa maksa aplikasi-aplikasi yang nggak support untuk jalan di platform ini. Dan tentunya dengan penggunaan prosesor kayak gini ya, kalau kita ngomongin aplikasi yang native langsung dari ARM base-nya langsung gitu ya, udah pasti lancar banget. Udah pasti secara performa dia akan menjuarai performa yang ada di kelasnya gitu. Bahkan di seri terbawahnya pun nggak usah ngomongin number score-nya, tapi kalau kita ngomongin battery life-nya itu udah pasti jauh lebih menang si laptop yang menggunakan ARM-based ini. Karena ya kita tahu prosesor ARM itu secara efisiensi cara kerjanya itu jauh lebih meninggalkan x86. Karena kalau kita lihat sendiri, instruction set-nya jauh lebih streamline ya. Nggak ruwet, nggak kayak x86 ya kan. Kalau ngomongin performance per watt-nya, itu udah pasti lebih worth it di ARM-based prosesor. Kalau lu tambah lagi ngomongin buat ngetik doang, nonton YouTube ya, browsing segala macam, lo akan ngerasa ini laptop baterainya nggak habis-habis. Karena gue temukan uniknya adalah di laptop ini gue nggak perlu penggunaan khusus untuk mencapai 12 jam. Karena biasanya kalau laptop-laptop yang gue pakai, kayak laptop gue sekarang ini kan masih x86 gitu ya, untuk gue bisa mencapai 10 jam, 12 jam. Pertama, gue nggak bisa online. Gue harus kayak nonton file offline gue doang. Terus brightness-nya harus gue turunin ke 50% gitu kan. Kalaupun gue pakai WiFi, kualitas sinyalnya harus bagus gitu. Terus ngomongin settingan performance-nya tuh harus di extra battery life, ya kan? Atau battery saver, baru gue bisa nge-achieve 12 jam. Sedangkan di laptop ini lain cerita. Ini bener-bener kemarin, jadi kemarin itu kan kalau gue nggak tahu di Instagram tuh ada upload nggak ya story pas kita ke Bandung. Jadi kemarin tuh kantor TLM semuanya ke Bandung, ya. Mungkin beberapa dari anak-anak ngelantur ada di sana juga lah ya. Di sana, Jordi minjem laptop ini untuk dibawa untuk ngomongin kerjaannya dia. Ketika dia pinjem, gue inget banget, gue cek dulu tuh pas baterainya. Karena gue emang mau minta dia untuk ngetes baterainya juga. Untuk, kan dia kerja lebih random dan ada di luar ya. Lebih challenging lah secara kondisi. Baterainya itu ada di 46% pas gue kasih ke dia. Dan gue memang make sure untuk si Jordi nggak ngecas ini laptop. Tapi dia tetap kerjain Excel-nya dia di luar dan di bawah matahari. Yang berarti secara kondisi, pertama lebih panas, ya. Dan juga sangat-sangat terang, ini mana layarnya harus 100%, kalau nggak kelihatan. Itu pun dengan dia nggak buka Excel, buka tutup, dengan frekuensi dia buka tutup, tuh sekali buka tuh kayak mungkin 10 menit, 15 menit, dia akan ngerjain Excelnya sebentar, habis itu ditutup lagi, and then akan buka lagi dalam waktu 2 jam atau 3 jam, dia akan buka lagi segala macam, dan bolak-balik, bener-bener totally random, karena akan susah banget gue nge-tracknya. Dari jam 7 pagi kita jalan, ini laptop masih nyala, dan pulang ke sini jam 1 pagi, ini tuh masih sekitar, pokoknya antara 5% sampai 10%. Pokoknya pas dicek itu baterai tinggal 1 digit. Dan masih nyala. Dengan use case yang serandom itu. Maka bisa gue bilang, ya ini sangat-sangat irit banget baterainya. Bener-bener, kayaknya masa depan untuk ngomongin ARM-based laptop yang, untuk laptop-laptop productivity kayak gini ya, emang paling cocok. Kalau laptop gaming ya menurut gue tetap x86 belum bisa dilawan sih. Tapi ya salah satu deal breaker untuk kita tim TLM ini di The Lazy Monday ya tentu performa gamingnya yang akan gue demokan di sini ya. Nggak perlu banyak yang gue kasih lihat karena memang tidak banyak juga yang jalan karena ditambah anti-cheat itu nggak bekerja dengan baik dengan emulasinya si Prism ini karena emang nggak dianggapnya ya lu nggak bisa jalanin gitu. Jadi di block out aja. Contohnya Valorant nama isi anti-cheat tuh masih belum bisa jalan di sini so far ya. Ketika gue bikin ini videonya tuh ada di tanggal 2 Agustus ya, in case mendadak besok di-update. Jadi ini 2 Agustus, belum bisa jalan untuk isi anti-cheat, untuk Vanguard-nya Valorant, terus kalau COD itu ada Ricochet, itu masih belum bisa jalan. Dan game pertama yang gue tes adalah ZZZ ya. Kenapa gue tes ini? Karena gue pikir dia bakal bisa jalan tanpa ada masalah apa-apa. Karena pertama, ya ini ZZZ gitu, bukan game berat. Justru ini nggak jalan, ini lumayan gacha. Jadi gue sempet nyalain dan dia jalan, tapi ketika gue mau tes lagi, dia nggak bisa. Gue pikir perlu restart sistem, tapi ternyata ya dia nggak jalan aja. Jalan pun performance-nya agak gimana gitu ya, agak menyedihkan gitu.
Gue nggak ngerti ini kenapa, tapi memang kalau ngomongin bug driver pasti ada. Ketika gue jalanin ZZZ, memang si performa GPU-nya juga nggak maksimal, sekitar 20%-an doang. Gue nggak nemu apa yang membatasi karena VSync udah nggak nyala, upscaling-nya juga nggak nyala, nggak ada apa-apa, bener-bener low, dan ini rasterize raw, nggak ada upscaling apa-apa. Itu pun tetap si GPU-nya nggak mau jalan 100%. Dan performance-nya udah pasti menyedihkan gitu. Dan juga kalau kita lihat ke arah CPU-nya juga, ya ini overhead-nya cukup besar untuk emulasi si ZZZ ini. Gue nggak nyangka akan sebesar itu untuk overhead emulasinya tersendiri. Terus ini kedua, gue tuh nyobain Cyberpunk yang ya udahlah, gue nothing tulus, gue nyalain aja Cyberpunk. Since dia nggak ada DRM, jadi gampang untuk ngejalanin dengan emulasi segala macem, itu nggak ada masalah sama sekali. Surprisingly, malah jalan gitu. Dan quite playable gitu ya, karena dia jalan di 20 FPS-an. Kalau keluar, ya memang ada drop ke belasan, tapi dengan settingan low menurut gua, ya gue bisa terima lah. Walaupun ini gue bisa lihat ini masih ngebug di mana settingan low dan juga settingan high, ultra itu sama-sama ke limit di 20 FPS. Itu juga gue masih nggak paham. Dan ketika gue nyalain game, tentu gue ini udah nyalain auto SR-nya ya. Kalau kalian nggak tahu, di Windows 11 ada fitur namanya Auto Super Resolution ya. Ini mirip-mirip FSR, cuman bawaannya Windows. Jadi gue karena nggak mau niban, jadi di in-game-nya gue nggak nyalain tuh FSR atau DLSS sama Intel XeSS tuh nggak gue nyalain. Tuh gue offin semua upscaling-nya. Dan gue cuma pakai Auto XR. Ketika Auto XR itu nyala, memang secara otomatis gue nggak ngerti kenapa resolusinya itu di-lock di 768. Ya, itu salah satu alasan kenapa itu playable sih di 768 itu tadi. Tapi menurut gue sih, kayaknya ini masih ngebug ya gue rasa ya. Karena ini udah latest Windows update yang gue terima, udah nggak ada lagi. Udah gue tes, ingat ini tanggal 2 Agustus, belum ada update apapun lagi. Tapi menurut gue secara hardware, menurut gue ini capable, cuman masalah software aja. Dan kalau gue cobain Marvel Spider-Man, ini lancar. Ini surprisingly, anjir ini lancar banget. Gue bisa main, bahkan gue bisa tamat gue rasa di laptop ini. Dengan FPS ya, walaupun dia fluktuasinya agak lumayan luar biasa ya, di 40, bahkan kadang-kadang dia turun ke 30, di beberapa scene dia ada di 60. Ya ini agak-agak luar biasa nih untuk fluktuasi FPS-nya. Tapi menurut gue cukup surprisingly bisa jalan. Makanya gue bilang secara hardware, kayaknya sih capable, cuman masalah software gitu-gitulah. Terus gue tes ngomongin Overwatch juga lancar, nggak ada masalah, bisa jalan. Ini salah satu game kompetitif satu-satunya bisa jalan karena ketika gue nyalain Counter-Strike 2, ini nggak jalan. Counter-Strike 2 sama sekali nggak jalan. Black screen, gue masih belum nemu masalahnya di mana. Itu nggak bisa jalan aja gitu. Dan dari penemuan gue di dalam gaming ini cukup menarik karena si Windows akhirnya ngebawa Auto SR atau Auto Super Resolution-nya ke Windows 11. Ya walaupun itu cuman bisa dijalanin di laptop-laptop yang menyediakan NPU, dan NPU-nya harus memenuhi requirement Copilot ya. Ini salah satu rangkaian aplikasi-aplikasi Copilot-nya dia, walaupun kemarin tuh ada namanya apa ya, yang dia ngelihat semua yang kita kerjain terus disimpan screenshot-nya. Itu tuh belum dirilis sama sekali, bahkan di sini juga belum dirilis. Jadi build yang ada di Computex yang gue cobain itu beda main di sini. Dan so far sih kegunaan Copilot menurut gue itu doang sih yang paling menarik sih. Kalau ngomongin si Copilot-nya sendiri, gue sih nggak ngetes sama sekali, gue nggak tertarik karena itu on cloud juga, dikit banget yang on device, dan buat gue masih terlalu dini lah untuk masukin AI ke sini karena consumer juga masih belum ngerti-ngerti banget. Bahkan ada report di mana laptop ini terjual karena orang sangat suka dengan battery life-nya. Memang gue sih suka banget sama battery life-nya, no debat sih itu, parah. Ini menjadi salah satu laptop kalau ngomongin ngetik-ngetik yang pasti gue dahulukan gitu ya, ini udah pasti badak banget. Gue bisa ngecas 100%, gue bawa keluar nggak bawa charger pun gue pede. Yang buat gue sih ini sangat-sangat menjanjikan gitu secara platform, karena banyak yang sudah menjanjikan akan membawa aplikasinya ke ARM-based processor. Jadi buat gue, ya ini masih early adopter ya, bisa dibilang. Jadi nikmati aja fase-fase early adopter kalian kalau emang kalian beli laptop ini. Laptop ini tuh tersedia dari banyak SKU, banyak juga vendor-vendor yang ngeluarin dari brand-brand lain. Jadi ini adalah Yoga Slim 7. Ini memang dia terjebak dengan branding Yoga Slim-nya dia juga dengan harga 25 juta. Buat gue yang lo beli di build quality-nya. Build quality-nya Lenovo emang ini nggak perlu komen sama sekali. Desainnya juga pasti slick banget. Ngomongin keyboard, touchpad, gue sama sekali nggak ada masalah. Speakernya bagus banget, layarnya top, 3K OLED. Ya you name it lah, semua fitur Yoga Slim 7 gitu. Ditambah dengan si ARM-based prosesornya tadi. Ini fan bahkan ketika muter gua nggak dengar sama sekali. Ini fan yang muter, sesunyi itu, sedingin itu, menjadi satu-satunya laptop productivity yang gua pakai di atas paha dan gua nyaman karena nggak kepanasan.
Jadi buat gue nih sangat-sangat mind blowing sekali ya. Jadi akhirnya gue bisa membayangkan ketika ada laptop ARM based ya. So far ini kan cuma Mac doang, MacBook tapi ada kipas proper. Nah ini gitu, satu-satunya ini. Jadinya ya laptop ini nggak panas, enak untuk lo pakai dan irit. Ya, kayaknya udah kepanjangan videonya karena gue takutnya masih ada banyak misleading ataupun banyak yang nggak paham masalah ARM based processor. Jadi video ini pastinya akan sedikit lebih panjang. Segitu aja dari gue. Kalau lo suka atau lu masih penasaran dengan laptop ini, komen aja di bawah lu mau nanya apa, atau kalau pertanyaan lu menarik akan gue jadikan konten tersendiri. Komen aja di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Beli baju kita juga di Resin Cats ya. Ini salah satunya Exploded Series ya. Ini ada konsol, ada GameCube, PS2, macam-macam. Dan ini salah satunya adalah PC. Dan sekarang juga lagi running ada Elden Ring. Ya, pantengin aja tempat kita itu jualan tuh Resin Cats itu ya. Segitu dari gua. Bye-bye guys.